Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuigina Syarifah Yahya, NIM 2018-53123, kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua Mobile Application Development. Pertama, unduh dan buka zip file Material Me Starter. Buka aplikasi di Android Studio. Di file build Gradle aplikasi, tambahkan support card view pada blok dependency. Di file list item, tambahkan card view dengan atribut berikut. Salin file ini ke direktori less drawable di aplikasi. Definisikan larik yang berisi semua jalur ke drawable sebagai item di file string.xml. Pastikan larik dalam urutan yang sama. Tambahkan variabel anggota integer ke objek yang akan berisi sumber daya yang dapat digambar. Modifikasi konstruktor sehingga akan mengambil sebuah integer sebagai parameter dan menetapkannya ke variabel anggota. Buat getter untuk integer sumber daya. Di main activity Java, metode sekarang rusak. Dalam metode ini, dapatkan tipe array ID sumber daya dengan memanggil dan meneruskan nama larik sumber daya yang dapat digambar. Perbaiki kode di loop yang membuat objek dengan menambahkan ID sumber daya yang dapat digambar yang sesuai sebagai parameter ketiga. Bersihkan data di tipe array setelah membuat array list data. Ubah linear layout di dalam file list item.xml menjadi relative layout dan hapus atribut orientasi. Tambahkan image view dengan atribut berikut. Tambahkan atribut berikut ke text view yang ada.
Tambahkan variabel di kelas SportAdapter, kelas ViewHolder untuk image view, dan lakukan inisialisasi di konstruktor. Tambahkan baris kode berikut untuk mendapatkan sumber daya gambar dari objek sport dan muat ke dalam image view menggunakan glide. Jalankan aplikasi. Buat objek item touch helper baru di metode onCreate mainActivity.java. Untuk argumennya, buat instance baru item touch helper, simple callback dan tekan enter untuk membuat Android Studio mengisi metode yang diperlukan onMove dan onSweep. Konstruktor simple callback akan diberi garis bawah merah karena belum menyediakan parameter yang diperlukan. Sekarang harus mengimplementasikan perilaku yang diinginkan agar recycler view dapat menggerakkan penghapusan dengan benar. Harus memanggil notify item remove dan meneruskan indeks yang sesuai dengan mendapatkan posisi dari view holder. Setelah membuat objek item touch helper baru, panggil attach to recycler view di instance item touch helper untuk menambahkannya ke recycle view. Ubah argumen pertama simple callback dari 0 untuk menyertakan setiap arah, karena kita ingin bisa melakukan select dan lepas dimanapun. Dalam metode onMove, dapatkan indeks asli dan target dari argumen kedua dan ketiga yang diteruskan. Pindahkan item di kumpulan data dengan memanggil dan meneruskan kumpulan data dan indeks awal dan akhir. Beritahu adaptor bahwa item sudah dipindahkan dengan menuliskan indeks lama dan baru. Buat aktivitas baru dengan masuk ke file, new, activity, empty activity. Beri nama detail activity dan terima semua default. Di file layout yang baru dibuat, buang padding dari relative layout view. Salin semua dari tampilan text view dan image view dari file list item.xml ke file activity detail.xml. Tambahkan kata detail ke setiap referensi ke sebuah ID untuk membedakannya dengan ID list item. Untuk text view subtitle detail, buang semua string text placeholder dan tempelkan paragraf teks generik untuk menggantikan semua teks detail. Dalam kelas SportAdapter, buat kelas dalam ViewHolder agar mengimplementasikan view. Setel onClick listener ke item view di konstruktor. Dalam metode onClick, dapatkan objek sport untuk item yang diklik menggunakan getAdapterPosition. Buat sebuah intent yang meluncurkan aktivitas detail dan letakkan judul dan sumber daya gambar sebagai ekstra di intent. Panggil start activity di variabel mContext dengan meneruskan intent baru.
Dalam detail activity Java, lakukan inisialisasi Emacs view dan text view judul di onCreate. Dapatkan judul dari intent yang masuk dan style ke text view. Gunakan glide untuk memuat gambar ke dalam Emacs view. Di activity main.xml, tambahkan tampilan tombol aksi mengambang dengan parameter berikut. Buka file styles.xml. Gaya upstream mendefinisikan 3 warna secara default. Color primary, color primary dark, dan color accent. Gaya ini didefinisikan oleh nilai dari file colors.xml. Desain material menyarankan agar memilih setidaknya 3 warna ini untuk aplikasi. Ambil warna dari panduan untuk digunakan sebagai warna utama. Warna harus dalam rentang 300 sampai 700 sehingga masih bisa memilih warna aksen dan gelap yang sesuai. Modifikasi nilai hex color primary di file color.xml agar sesuai dengan warna yang kita pilih. Pilih tingkat warna yang lebih gelap dari warna yang sama untuk digunakan sebagai warna gelap primer. Modifikasi warna hex color.xml lagi agar sesuai dengan color primary dark. Jalankan aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.